Alhamdulillah duit saya sudah terkumpul dan esok saya akan hantar ringgit. Kalau cuma segitu nggak usah dipamer-pamerkan, Mbak, ya. Malu sama yang gajinya dolar Amerika itu loh. Nah, kayak begitu. Yang gaji dolar Amerika aja nggak pamer kok, ya. Jadi tolonglah kalau punya harta benda itu, emas kek atau uang kek, jangan dipamer-pamerkan, nanti jadi sasaran kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saudara-saudara teman-teman pada komentar, pinjam dulu 100, minta utangan, pinjam duit, kan mumet kepalanya, ya. Saran saya nggak usah narsis deh, ya. Kayak nggak pernah, ya inilah orang-orang kalau dari kampung terus kerja di luar negeri dikit, apalagi di Malaysia, ya begini ini, ya suka pamer gitu, ya. Cuma tapi kalau saya amat-amati yang gajinya ringgit ini ya suka begini, ya, dipamer-pamerkan. Cari validasi ini, ya pamer-pamer, ya. Satu dunia tahu kok kalau kerja di luar negeri yang paling murah gajinya itu di Malaysia, bukan di tempat lain, ya. Nggak usah dipamer-pamerin, malu sama yang gajinya dolar Amerika. Oke, terima kasih. Aku tak paham lah dengan jenis manusia yang ada hutang tapi kan nggak bayar. Makanya toh mbak punya duit, punya harta, punya mas-masan, nggak usah dipamer-pamerkan di media sosial, ya. Nah, kalau dipamer-pamerkan orang menyangka dirimu itu kaya raya, lalu pada datang pinjem duit, minta duit, ya. Nggak dipinjemin, nanti digibahin, oh kok pelit banget sih nggak minjemin, nah gitu, ya. Kalau kamu orangnya sungkanan, nggak enakan, kamu pinjemin. Ya, tapi biasanya orang-orang model begini banyak yang nggak sadar diri dan nggak tahu diri, ya. Udah dikasih pinjem, bayarnya susah, bulet, ya. Nah, akhirnya ya terjadi percekcokan. Makanya hidup sederhana, nggak usah pamer, nggak usah sok kaya, ya. Itu nasihat dari saya. Hai guys, sekarang saya ada di Western Union. Seperti biasa, saya hantar duit ke Indonesia. Heran sama yang oknum-oknum kayak kamu ini yang kerja di Malaysia, ya. Rupiah anjlok. Yang kerja di Amerika, yang kerja di kapal pesiar, yang kerja di Taiwan, yang kerja di Hong Kong, ya, di Jepang, USA dan lain-lain. Nggak pernah lo narsis kayak kamu begini. Kirim duit, dikontenkan, ya. Lalu ngomong-ngomong lagi bilang rupiah anjlok. Ya, nggak usah terlalu sombong. Kamu itu TKW, kerja di negara yang gajinya paling kecil dari semua pilihan di seluruh dunia. Itu di negara itu yang paling kecil gajinya. Nggak usah nyombongin ringgit, ya. Negara Malaysia itu hutangnya banyak, oke? Nanti nggak bisa bayar hutang, ringgitnya jeblok, oke? Ringgit lah yang anjlok, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Kenapa sih kalau TKI yang bekerja di Malaysia, ketika mereka bangga dengan hasilnya, mungkin tabungannya dikumpulkan, kemudian membuat video, ini loh hasil kerjaku di Malaysia, dan mereka begitu sangat bersyukur. Ya meskipun ada orang iri, ya kan, katanya gaji kerja di Malaysia itu kecil, paling kecil, ya, daripada kerja di negara sendiri. Kadang-kadang kerja satu hari, kadang kerja, kadang tidak. Tapi di sini saya ingin memberikan penjelasan, nasib orang itu berbeda-beda. Kalau ada sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang... Kok daripada Malaysia sih? Kalau ada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia, kemudian menunjukkan hasilnya, nggak ada yang salah. Banyak kok TKI-TKI yang lain dari Korea, Jepang, mereka menunjukkan hasil kerjanya. Kenapa nggak marah-marah? Nah, anehnya lagi, kenapa Anda, ya kan, Mas Kokori selalu jealous banget kalau mendengar nama negara tetangga kita, Malaysia. Kalau Malaysia berjaya dalam hal ini, hal itu, Anda panas. Harusnya Anda memberikan solusi dong.
Bagaimana kita sebagai TKI yang bekerja di Malaysia, yang saat ini jumlahnya jutaan, kira-kira Anda bisa nggak memberikan lowongan pekerjaan? Mas Kokori, bagaimana solusinya? Ini cuma saya bertanya aja, ya kan? Jadi yang membuat video tentang hasil kerjanya selama berada di luar negara itu bukan hanya TKI dari Malaysia saja, banyak kok. Mungkin kalau saya sepilkan videonya panjang, tetapi meskipun Mas Kokori bilang katanya, oh kerja di Malaysia itu hasilnya paling sedikit. Pada faktanya, banyak sahabat-sahabat kita yang bekerja di Malaysia, kerja profesional, mereka selama kuliah di Malaysia, kemudian lulus, mereka bekerja di Malaysia, gajinya cukup lumayan kok. Di negara sendiri, Mas Kokori, ya kita harus berbicara fakta lah. Lulusan sarjana belum tentu bisa mendapat pekerjaan. Dan pada faktanya, negara kita menjadi salah satu pengangguran tingkat tertinggi di Asia Tenggara. Lantas, kenapa sih selalu cemburu dan iri dengan negara tetangga kita? Bahkan cemburu sama TKI yang bekerja di Malaysia. Dan di Malaysia ini kalau kita bekerja secara sah, resmi, aman-aman aja kok. Nggak ada masalah, Mas Kokori. Jadi saran saya, Mas Kokori, lebih baik fokus, Mas. Kalau kita benar-benar cinta NKRI, ya kan, kita fokus ke negara kita sendiri. Kalau ada hal-hal positif dari negara tetangga kita, ya perlu kita contohi. Kata Mas Kokori kan seperti itu, ya kan. Rumah kita aja masih berantakan, masa mau ngomentari rumah orang, gitu kan. Rumah kita aja masih kotor, masa kita mau kritik rumah orang? Itu Mas Kokori yang sering bilang kan. Nah, pada faktanya Mas, inilah fakta sahabat-sahabat kita yang bekerja di Malaysia bisa beli rumah, bahkan gajinya juga cukup lumayan. Kita simak dan kita reaction videonya. Kenapa nyaman tinggal di Malaysia? Mungkin mbaknya ini seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Oh, makan sedap-sedap. Alhamdulillah mbak, sehat selalu. Luar biasa mbaknya, pejuang sejati. Lebih baik kerja ke Jepang dan Korea Selatan ya dek. Loh, ya terserah mbaknya no. Mau kerja di Malaysia, mau kerja kemana aja, yang penting resmi. Semangat mbak, pahlawan devisa, semoga sehat selalu. Gaji orang Indonesia di Malaysia berapa ya? Hai, aku namanya Vira. Ini, apa nih? Sebastian. Dulu ambil jurusannya Concept Art and Illustration, major animator. Jurusan animasi. Digital animation tapi spesialisasi di modeling. Terus sekarang kerja jurusan atau bidangnya itu apa? Saya masih kerja di modeling, ya tapi di perusahaan game. Modeling itu apa ya? Jadi basically kalau ada main game kan ada kayak karakter. Nah itu kita yang handle, kita yang bikin karakternya, kita yang bikin barang-barangnya, propsnya dan segala. Wow, keren banget. Animasi tapi khusus lebih ke game. Sama di animation juga. Animasi itu ngapain sih kerjaannya? Kasarnya kayak kalau boneka tuh digerakin. Concept art tuh kayak you design characters, creatures, design kayak props gitu. Bisa jadi kayak meja atau kotak atau tong sampah atau kayak furniture. Range gaji, fresh graduate di sini itu berapa sih buat di bidangnya kamu? Kalau rupiah di atas 10 juta. 8 juta ke atas bisa kan? Saya sih 7,5 sampai 10 juta, mungkin bisa di atas. Yang bikin dulu kamu kuliah di The One Academy itu apa? Portfolio studentnya sih. Gurunya juga. Waktu tuh kayak pengen belajar animation tapi nggak mau yang terlalu jauh juga gitu. Negaranya deket ya. Masih masuk budget untuk kayak art school, ini yang paling terjangkau dibanding negara lain lah. Gimana? Kalian ada juga nggak yang mau kerja di bidang kayak mereka? Kalau ada yang mau, boleh ya kepo-kepoin link di bawah. Kerja di Malaysia dan akhirnya bisa beli rumah. Halo, gue Fajrin X Bisa beli Corporate rumah? Malaysia. Ya, pada bulan April 2025 gue memutuskan untuk resign dari company yang ada di Malaysia dan gue memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Banyak yang nanya hasil kerja dari Malaysia itu dapat apa aja. Dan akhirnya hasilnya itu gue beliin rumah. Jujur waktu di Malaysia itu tuh gue kadang-kadang suka pengen banget belanja-belanja. Tapi gue berusaha untuk menahan diri karena gue tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Tapi kadang susah ya mengontrol itu semua. Betul nggak sih? Sebenarnya gue juga belanja kok. Kayak beli pakaian dan sepatu pas di sana. Tapi gue tetap menabung ya. Dan setelah gue pulang ke Indonesia, hasil
hasil tabungan di Malaysia, gue belikan rumah. Tada, yuk kita masuk yuk. Se-excited itu sih sebenarnya pas mau buka. Ini dia penampakannya. Sebenarnya masih kosong banget sih, dan gue nggak tahu ini mau diapain dan didesain seperti apa. Mungkin menurut kalian ini diapain ya enaknya? Apakah gue bikin konten rumah aja, kayak dekor-dekor rumah dan lain-lainnya? Oh iya, karena ini ada tanah kosongnya juga atau tanah lebih. Jujur gue jadi bingung juga sih ini mau diapain. Apa bikin taman aja atau dilebarin ya rumahnya? Menurut kalian gimana? Ada tanah lebihnya di samping dan juga di belakang. Menurut kalian cocoknya diapain ya? Tulis di komen dong. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang rumah. Hasil kerja di Malaysia, wow. Kerjaan pertamaku sewaktu di Malaysia. Jadi awal aku mulai mengenal dunia kerja di Malaysia itu tahun 2018. Pada saat itu aku internship atau magang di salah satu startup company di Kuala Lumpur. Dulunya aku kuliah di Malaysia juga, makanya aku bisa internship di sini. Dan kerjaan itu aku dapat karena aku apply dari LinkedIn. Jadi aku bisa magang di Kuala Lumpur karena aku emang udah ada visa student pada saat itu. Dan memang internship ini adalah salah satu program dari kampus-kampus yang ada di Malaysia. Terus kita waktu itu nggak butuh visa tambahan lagi untuk bekerja karena internship ini adalah salah satu program belajarnya juga, dan dapat surat dari pihak university gitu untuk kita apply ke company-nya. Terus waktu intern juga aku shock, aku digaji. Aku lupa berapa tapi hampir 1.000 ringgit juga per bulan. Karena dari pengalaman teman-teman aku yang waktu itu magang di Indonesia kebanyakan gak digaji. Jadi waktu itu aku bersyukur banget bisa digaji walaupun masih magang. 3 bulan magang aku inget banget aku kumpulin uangnya untuk beli iPhone. Walaupun kerjaan yang sekarang gak relate sama kerjaan aku sewaktu aku magang, tapi aku bersyukur banget dari magang itulah aku bisa mengenal dunia kerja. Jadi aku tahu setelah lulus aku kira-kira harus ngapain, dan jadi bisa belajar lebih banyak tentang berkomunikasi dengan rekan kerja, tentang disiplin dan tepat waktu. Pokoknya aku beruntung banget aku bisa intern di tempat itu pada saat itu, dan mentornya itu baik-baik banget, suportif semua, sama sekali nggak mandang aku dari Indonesia atau dari mana, nggak melimpahkan semua kerjaan ke aku. Jadi aku belajarnya itu bener-bener step by step dibantu. Di part 2 nanti aku akan lanjut cerita tentang kerjaan full timeku pertama di Malaysia dan gimana aku bisa survive. See you next video, bye bye. Gaji 6.000 ringgit di Malaysia apakah cukup dan masih bisa saving gak ya? Tapi kita coba bantu hitungin buat kakaknya ini. Menurutku untuk sewa apartemen bisa yang studio, biasanya bisa dapat 1.500 ringgit rata-rata. Terus untuk wifi biasanya 150 ringgit per bulan. Listrik atau api mungkin sekitar 200 ringgit per bulan. Air kita boleh hitung 20 ringgit per bulan. Terus kalau misalnya groceries, aku 100 ringgit per minggu, jadi 400 ringgit per bulan. Untuk public transport, touch and go gitu, mungkin per bulan 200 ringgit per orang, jadi 2 orang mungkin bisa 400 ringgit. Terus biasanya aku spend budget untuk jajan, nongkrong, 2 orang mungkin bisa 1.000 per bulan. Jadi mungkin masih ada sisa sekitar 2.000 ringgit. Kalau emang kakaknya tinggal berdua doang dengan suami. Tapi kalau udah ada anak mungkin bakal lebih susah untuk budgetingnya. Dan jangan lupa 6 bulan pertama itu gajinya akan dipotong 30% untuk bayar pajak atau tax untuk foreigner selama 182 hari pertama di Malaysia. Jadi mungkin 6 bulan pertama akan bisa pakai tabungan pribadi dulu untuk mengcover biaya kehidupan. Tapi nantinya setelah 182 hari tax itu akan di-refund. Tapi bergantung lagi, karena ada teman aku yang masih bisa saving banyak karena sewa apartemen yang biasa di bawah 1.000 ringgit dan lumayan jauh dari Kuala Lumpur. Jadi semoga info ini membantu kakak. Guys, sudah pukul 11 waktunya kita makan siang. Di sini lauknya ada ikan cuy. Tapi sorry kalau muka gua benar-benar kotor, mohon dimaklumi karena kita kerja benar-benar di tempat panas cuy. Kalian makan, di sini gue ngebalas komentar banyak dari teman-teman. Bang Besta merantau di Malaysia. Oke, di sini gue bakal jawab dengan benar-benar jujur dari dalam hati gue. Tiap rantau pasti ngerasain yang namanya merantau itu benar-benar nggak enak guys. Dimana kita harus jauh dari orang tua, nggak bisa ngelihat orang tua secara langsung. Apalagi kalau kita merantau ke luar negeri, pastinya kita ada kontrak, dimana kita nggak bakal bisa pulang sebelum kontrak itu habis guys. Tapi sejauh ini gue cukup menikmati suasana di Malaysia, dan alhamdulillah kalau gaji kalau kita bandingin sama di Indonesia, jelas di sini kita bisa dapat 2-3 kali lipat dari gaji UMR. Tapi jujur bukan masalah gaji yang bikin gue menikmati menjadi seorang perantau, tapi gue menikmati menjadi seorang perantau karena gue belajar banyak hal. Di negara ini gue belajar banyak hal. Karena mau gak mau ketika kita merantau, kita diwajibkan buat
mandiri. Karena di sini kita nggak punya siapapun, kita nggak punya keluarga, kita nggak punya orang tua. Jadi mau nggak mau kita harus siapin semuanya sendiri. Dan di sini gue juga belajar gimana cara gue menghadapi masalah dan menahan amarah. Dan tentunya karena gue merantau, gue menjadi pribadi yang seperti sekarang, menjadi pribadi yang terus berjuang, menjadi pribadi yang gak akan pernah menyerah sama mimpi-mimpi gue. Untuk kalian ya kalau aku buat konten, janganlah kalian bilang, kalau kalian bilang aku jelek-jelek ke negara. Bukan sih sebenarnya, cuman ini kan aku tinggal di Malaysia kan, jadi aku tahu kalau kayak gini di Malaysia itu gini, di Indo itu gini. Jadi kita bisa membandingkan loh, kayak mana di Indonesia, kayak mana di Malaysia. Jadi kalian jadi tahu kayak mana di negara orang itu. Jadi makanya aku buat konten di negara orang aman. Kenapa di negara kita sendiri itu tidak aman oleh orang-orang di sekeliling kita ya kan. Jadi para maling ini biar tuh sadar loh kalau di negara orang itu kenapa bisa aman, di negara kita tidak bisa aman ya kan. Terkadang itu bukan negaranya yang salah, tapi kaliannya, perlakuan maling-maling bejat itu ya, perampok, merompak, apalah semua, apa yang ada di depan matanya diambil, ini diambil, apa tuh diambil. Cobalah kalian kayak di sini di negara ini, apa semua itu tanpa dijaga, tanpa dia tetap aman. Jadi sebenarnya itu bukan jelek-jelekan negara sih. Kadang kalian sikit-sikit kalian bilang jelek-jelekan negara, jelek-jelekan negara. Ini pribadi kalian aja nya sebenarnya. Sikap maling-maling ini, kalian sikap maling-maling ini bukan bawa negara, maling-maling ininya. Kalian jadi kalau apa jangan tersinggung. Aku kan menjunjung maling ini biar sadar diri deh, biar nggak menyusahkan rakyat Indonesia, biar nggak menyusahkan kita. Soalnya nanti kalau barang kau hilang pasti kau apa yang itu gitu loh. Ini jangan buat konten memalukan rakyat Indonesia. Apalagi sih kau memalukan rakyat Indonesia. Pening aku nengok Wawa ini udahlah masuk Facebook aja lah. Siapa pula yang memalukan rakyat Indonesia? Karena aku heran nengok Wawa ini. Udah Wawa itu tidur aja minum kopi di rumah. Nggak usah lah komen-komen Wawa bilang aku memalukan rakyat Indonesia. Emang apa yang ku buat memalukan rakyat Indonesia, Wak? Aku cuman bilang, Wak, gini kan Wak ya, Wak. Wak denger dulu Wak kuping Wawa ini ya. Denger nih kuping Wawa ya. Weh, kalian tengok ini weh, kereta-kereta di sini nggak ada penghuninya, nggak bergetar jiwa-jiwa maling kalian tuh. Apa rupanya salahnya, Wak? Apa yang ku buat rakyat Indonesia? Hah? Apa ada ku tulis itu, ku cakap situ rakyat Indonesia? Kan nggak ada kan, Wak? Aku cuman ngomong biar itu para maling-maling itu tersinggung. Bukannya aku memalukan rakyat Indonesia loh, Wak. Aku nyenggung maling-maling itu yang nggak tahu diri, yang nyusahkan orang loh, Wak. Nanti kalau Wawa dimaling sama dia, mau Wawa dimaling sama dia, pasti Wawa kan ngendes juga sih kalau dimaling orang macam tuh loh, Wak. Aku udah lah, Wak, masuk aja Facebook sana, Wak. Pening aku Wawa inilah. Komen-komen itu aku biasa itu dulu dicokor tuh. Wawa ini. Dan pada faktanya ketika orang Indonesia belajar di Malaysia, kuliah di Malaysia, mereka selepas kuliah itu mudah mendapat pekerjaan. Dan banyak yang daripada Indonesia yang mempunyai pengalaman kuliah di Malaysia sambil latihan kerja ya. Jadi kalau di Indonesia disebut magang. Kalau di Indonesia kepelatihan kerja atau latihan kerja itu nggak dibayar. Tapi justru di Malaysia dibayar 1.000 ringgit per bulannya. Bayangkan. Lumayan loh. Sekitar 3.700.000-an. Dan mbaknya pengalaman pertama kalinya ikut kepelatihan kerja di Malaysia untuk beli iPhone. Jadi selama 3 bulan ditabung untuk beli iPhone. Wah, ini sungguh sangat luar biasa ya program-program di Malaysia. Jadi pada intinya ini merupakan salah satu pengalaman pribadi orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan tentunya setiap perantau juga mempunyai pengalaman berbeda-beda. Namun kadang-kadang ketika TKI yang bekerja di Malaysia membuat video hal-hal yang positif di negara tetangga kita, sedikit-sedikit kita itu mudah terasa. Seolah-olah, oh kamu ini penjilat. Kamu ini menjelek-jelekkan negara sendiri. Padahal enggak sahabatku semua. Tujuannya itu kita memperlihatkan ini loh sisi positifnya dari negara tetangga. Begitu. Dan pada faktanya ketika orang Indonesia bekerja di Malaysia, gajinya juga cukup lumayan loh daripada di Indonesia. Kita kalau di Indonesia misal kata mencari gaji, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah puluhan lah, 8 juta, 7 juta, itu udah agak sulit loh. Sulit. Bahkan kemarin kan job fair
begitu sangat ramai sekali ya kan, berdesak-desakan, itu menunjukkan kalau di negara kita ya mau nggak mau masalah lapangan pekerjaan ini memang agak menjadi permasalahan. Namun tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Ketika orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri menceritakan pengalamannya kerja di negara orang, lagi-lagi netizen kadang-kadang itu nggak mau menerima fakta. Dan mungkin ini salah satu penyebabnya kita itu sulit maju ke hadapan. Merasa nyaman, merasa paling maju, merasa paling enak. Ini sangat berbahaya ya. Karena apa? Dampaknya kita malas belajar. Dan inilah beberapa cerita dari sahabat-sahabat kita ketika bekerja di luar negara. Buat kalian yang kerja atau kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia sekarang. Kalian semua bodoh. Buat apa kalian sekolah jauh-jauh ke negara maju? Cuman buat jadi karyawan. Terus bikin kelas atau badan konsultasi yang pasarnya juga orang-orang Indo. Harusnya kalian kayak pengusaha Eropa dong. Mereka aja perginya ke Asia buat ngembangin usaha mereka. Kalian yang pernah kerja atau sekolah di luar negeri udah pada jadi apa sih? Yang gue tahu ya, Agnes Monica itu kan masih berkarir sebagai penyanyi ya. Kemarin baru ngeluarin brand sepatu kalau nggak salah. Gue penasaran aja gitu, soalnya masnya komen kayak gini. Ditambah lagi ya, sebelumnya masnya ada komen ini. Gue nggak jawab secara detail, sekarang gue jawab ya. Pertama, gue nggak ngomongin orang Eropa, apalagi pengusaha Eropa, itu aja udah nggak nyambung. Yang kedua, gue nggak secara spesifik membahas tentang menjadi pengusaha. Lo ngerti definisi karir nggak sih? Emang karir tuh cuma jadi pengusaha ya? Tapi bener ya, kalau gue menjadi pengusaha juga, gue akan mencari lingkungan yang saingan gue tolol-tolol gitu, agar gue menang. Dan poin ketiga, balik lagi, nggak semua orang tuh karirnya mau jadi pengusaha, mas. Ada yang mau jadi dokter, lawyer, diplomat, firefighter lah. Dan kalaupun emang mereka mau jadi karyawan, emang kenapa? Jadi karyawan di negara lo sendiri nggak enak ya? Kalau mau komen, setidaknya pahami konteks videonya dulu. Kan jadi malu gue Natalia komen kayak gini, benar kata dia. Kalau kalian nasionalis, skip video ini. Parah nih kalau mindsetnya udah pada kayak Aweng sih, gampang banget kesetir konten TikTok. Pahlawan dulu berjuang mati-matian buat menangin Indonesia, masa lo pesimis cuma karena ikhtiar buat menangin diri sendiri? Pahlawan itu perang lawan penjajah, gue ini perang lawan oknum-oknum perusak negara sendiri. Gue pergi ke luar negeri bukan karena gak cinta sama Indonesia, tapi gue menemukan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup gue, untuk ngembangin mindset gue, ngembangin skill gue, dan mendapatkan gaji yang sepadan dengan effort yang gue keluarkan. Dan investasi tuh gak segampang lo dapet duit dan buang aja langsung ke aset-aset yang bisa ngalahin inflasi. Percuma lo nyuruh orang-orang untuk investasi, kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka aja tuh masih pas-pasan. Layaknya ya, investasi itu dijadikan pelengkap, dan gunakanlah duit dingin, bukan duit kontrakan lo masukin ke aset yang bisa aja naik atau turun besoknya. Kalau turun gimana? Mampus kan? Selain modal uang kan mereka juga harus ada modal belajarnya dong. Belum lagi mereka di kantor lembur nggak dibayar, kerjanya udah kayak apa tapi bayarannya nggak sepadan. Jadi intinya, lu pergi ke luar negeri untuk memperbaiki nasib, memperbaiki keadaan lo, itu bukan berarti lo bukan nasionalis. Lu bisa aja pergi ke luar negeri, berguru dari negara yang lebih maju, kemudian lu balik dan lu bawa value itu untuk membangun negeri lo. Jadi kalau ditanya, akankah gue balik ke Indonesia? Nggak dulu, gue lagi jalan-jalan. Aku tuh tinggal sendirian di Korea, dan aku juga punya pengalaman pernah dipecat. Itu ceritanya pas waktu corona, itu aku dipecat, karena waktu itu kan lagi susah banget ya. Di Korea ini tuh nggak gampang banget untuk nerima pegawai asing dari luar negeri. Jadi banyak perusahaan yang nolak pegawai dari luar negeri. Jadi aku itu nganggur itu selama 6 bulan lebih ya. Ini aku itu daftar ke banyak kantor di Korea yang lagi nyari tim marketing untuk global gitu. Nah, jadi kalau sesuai pengalaman aku ya, kita jangan putus asa dulu di saat kita itu kehilangan lapangan pekerjaan. Karena mungkin ini adalah kesempatan buat kita untuk belajar, untuk meningkatkan skill, dan untuk menguatkan mental. Karena aku juga ngerasa kalau misalnya aku nggak ada kejadian dipecat kayak gini, itu aku juga akan lemah terus gitu, mental aku nggak akan kuat. Aku tuh di kondisi aku juga nggak ada banyak tabungan, dan waktu itu aku juga bahkan sakit terus sampai dioperasi gitu. Dan gak lama setelah aku dioperasi, aku dapat kerjaan. Dan itu kantor aku sekarang, aku udah kerja 5 tahun di sini. Kadang-kadang ketika kita merantau di luar negara,
menceritakan sesuatu hal yang mungkin bagus-bagus di negara tersebut. Inilah pemikiran netizen Konoha. Kalau dibilang SDM rendah, marah-marah. Tapi faktanya ketika sahabat-sahabat kita bekerja di luar negara, menceritakan hal positif, dibilanglah, kenapa jauh-jauh kerja di negara sana, kenapa jauh-jauh sekolah di sana, Anda nggak nasionalisme. Kemudian ada juga nih berita yang baru-baru ini, kerja di Korea, di Jepang sangat mudah, mereka mencari tenaga kerja Indonesia. Dikira kerja di Jepang, di Korea itu enak. Nggak semudah itu. Saya punya teman-teman banyak di Jepang. Dan mereka juga konten kreator. Kita orang saling berkomunikasi. Bahkan mereka sangat menyayangkan apabila ada oknum-oknum yang menyebarkan video seolah-olah kerja di Jepang itu mudah. Dan ini bisa menjadi salah satu yang menjadi penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita punya kesempatan untuk bekerja di luar negara, ya udah jalanin aja. Yang penting resmi. Saya mungkin kalau saya tidak bekerja di negara tetangga, ya mungkin di usia saya yang sudah 30 tahun lebih ini, untuk buat rumah sendiri agak sulit ya. Kalaulah memang hanya kerja sebagai seorang buruh pabrik ataupun kerja sebagai seorang buruh kuli bangunan, sulit. Tapi beda cerita kalau di negara tetangga kita, meskipun bekerja di perkebunan sawit, di kebun sayuran, banyak sahabat-sahabat kita yang berhasil. Dan setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.